Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NIM A41124006 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Definisi demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Salah satu definisi paling terkenal tentang demokrasi datang dari Abraham Lincoln yang mendeskripsikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yaitu suatu negara dikaitkan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dani menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Adapun kewajibannya yaitu wajib mematuhi hukum dan pemerintahan, wajib menghormati hak orang lain, wajib berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama, wajib bersikap adil dan membela kebenaran, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tanggung rasa, wajib mengembangkan diri, wajib mengabdi kepada negara, wajib menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu, wajib mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan damai. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Adapun jenis demokrasi, yang pertama demokrasi langsung. Rakyat secara langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Yang terakhir, demokrasi formal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Adapun nilai-nilai demokrasi yaitu kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika baik, dan ada manfaat demokrasi yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, pembaruan kehidupan sosial. Adapun hak dan kewajiban dalam demokrasi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, yaitu yang pertama, hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum dan referendum. Ketiga, hak untuk menyuarakan pendapat. Yang keempat, hak untuk menikmati kebebasan sipil seperti beragama, berserikat, dan berpendapat. Yang kelima, hak untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Adapun ciri-ciri sistem demokrasi, yang pertama, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya.
Yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Yang keempat, dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Yang kelima, agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat. Terakhir, pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Pertanyaannya, apa definisi demokrasi dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam sistem pemerintahan? Jawabannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama yang diwujudkan melalui pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Pemilu ini diselenggarakan oleh lembaga independen untuk menjamin kebebasan dalam memilih dan dipilih. Tanpa tekanan, demokrasi juga menekankan perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, serta perlindungan terhadap hak minoritas. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya? Apa yang membuat berbeda? Jawabannya, sistem demokrasi berbeda dari sistem pemerintahan lain karena menempatkan kekuasaan tertinggi di tengah rakyat, bukan pada individu atau kelompok kecil. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpin dan wakil mereka melalui pemilu yang bebas dan adil serta berperan dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan di lembaga legislatif. Pemerintahan dijalankan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pertanyaan ketiga, menurut kalian mengapa Indonesia masih membutuhkan pembangunan demokrasi meskipun telah merdeka? Jawabannya, Indonesia meskipun telah merdeka masih memerlukan pembangunan demokrasi karena sistem ini belum sepenuhnya terwujud dan masih memerlukan perbaikan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan terakhir, mengapa Indonesia sulit menyikapi masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia dan bagaimana sasaran dari kalian untuk dapat memperbaiki permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki demokrasi Indonesia? Jawabannya, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menyikapi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti rendahnya moralitas, etika, dan integritas pejabat, serta dorongan kebutuhan dan keserakahan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti budaya patronase, minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya sistem pengawasan turut memperburuk situasi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.